Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang the basic of Bitcoin and blockchain. Langsung saja kita mulai. Bitcoin accept here. Slogan ini bukan hanya sebuah slogan, tetapi simbol dari perubahan besar dalam dunia keuangan global. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin telah diterima secara nyata sebagai alat pembayaran baik di toko fisik maupun platform daring. Saat ini kita melihat tanda bahwa kita menyaksikan langkah maju dalam adopsi mata uang digital yang terdesentralisasi, menghilangkan peran pihak ketiga dan mempercepat transaksi global. Jadi langsung saja, Satoshi mengungkapkan yaitu The Times 3 Januari 2009 ya, Gensler on brink of second bailout for banks. Itu adalah sebuah kritik terhadap sistem keuangan tradisional dan motivasi di balik lahirnya Bitcoin. Langsung saja ke gambaran umum. Bitcoin diciptakan oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto pada waktu tahun 2008 melalui makalah berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirim uang langsung satu sama lain tanpa perantara seperti bank. Teknologi inti dari Bitcoin ini adalah blockchain, yaitu buku besar digital publik yang mencatat semua transaksi secara permanen dan transparan. Tidak ada otoritas pusat yang mengendalikannya, membuat Bitcoin bersifat desentralisasi, dan transaksi Bitcoin ini dikonfirmasi melalui proses yang disebut penambangan atau mining, di mana komputer menyelesaikan perhitungan matematis untuk memvalidasi blok transaksi. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Bitcoin adalah pesan tersembunyi di blok pertama, Genesis block, yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian lanjut ke kegunaan Bitcoin. Bitcoin memiliki berbagai kegunaan, di antaranya sebagai mata uang digital, yaitu digunakan untuk membeli barang dan jasa, baik secara daring maupun di dunia nyata. Kemudian remittansi, itu digunakan untuk mengirim uang lintas negara secara cepat dan murah, tanpa perlu bank atau layanan pengiriman uang mahal. Kemudian penyimpanan data permanen. Karena sifat blockchain yang tidak bisa diubah, Bitcoin dapat digunakan untuk mencatat informasi secara permanen. Dan kemudian untuk investasi, banyak orang membeli Bitcoin sebagai aset untuk disimpan karena mereka percaya nilainya akan naik seiring waktu. Jadi, mengapa Bitcoin memiliki nilai? Karena yang pertama, suplai terbatas, maksimal 21 juta koin yang beredar. Kemudian biaya transaksi rendah dibanding sistem tradisional. Kemudian anti pemalsuan, tidak seperti kartu kredit yang rentan dicuri. Dan yang terakhir, kecepatan transaksi antar negara jauh lebih efisien. Baik, kita masuk ke ranah blockchain. Blockchain itu apa sih? Blockchain adalah teknologi dasar dari Bitcoin. Setiap blok itu terdiri dari blok header dan data transaksi. Nah, blok header ini mencakup hash dari setiap blok sebelumnya. Kemudian ada Merkle root, yaitu yang merupakan hash dari seluruh transaksi di dalam blok. Dan yang ketiga, timestamp dan nonce. Nah, di dalam data transaksi itu berisi semua transfer Bitcoin dalam blok tersebut. Blok-blok ini saling terhubung satu sama lain melalui hash dari blok sebelumnya, membentuk rantai blok, atau yang kita kenal sebagai blockchain, karena hash-nya itu terkait jika ada satu data diubah, seluruh rantai akan terpengaruh, membuat pemalsuan itu hampir mustahil. Nah, kita lanjut ke Merkle tree. Apa sih Merkle tree itu? Nah, Merkle
Tree adalah struktur data kriptografis yang digunakan untuk merangkum semua transaksi dalam satu blok secara efisien. Contohnya, transaksi-transaksi di hash menjadi hash 1, hash 2, hash 3, dan seterusnya. Kemudian hash tersebut itu dipasangkan dan di hash ulang menjadi hash 01, hash 23, dan seterusnya. Nah, proses ini berlanjut hingga satu hash akhir, yaitu Merkle root. Dengan Merkle tree, sistem dapat memverifikasi transaksi tertentu dalam blok tanpa harus memproses semua data, sehingga mempercepat validasi dan menghemat ruang. Kita lanjut ke fork. Fork itu seperti garpu. Garpu kan mempunyai cabang, ada 3, 4, ya. Jadi maksud fork itu adalah fork terjadi saat ada perbedaan pendapat dalam jaringan mengenai versi blockchain yang mana yang valid gitu. Jadi contohnya blok 1000, blok 1001, blok 1002, blok 1003, blok 1004 adalah rantai utama. Namun bisa terjadi cabang atau fork dari blok 1001 ke versi lain dari blok 1002 dan 1003. Ketika dua cabang berjalan bersamaan, jaringan akan memilih cabang yang paling panjang dan paling valid. Cabang yang kalah disebut orphan block dan transaksinya tidak dianggap valid oleh jaringan. Fork juga bisa disengaja seperti dalam hard fork saat pembaruan besar dilakukan. Contohnya perpisahan antara Bitcoin dan Bitcoin Cash. Kemudian ada double spending. Nah, di double spending ini adalah upaya untuk membelanjakan Bitcoin yang sama lebih dari satu kali. Misalnya, seseorang memiliki 0,5 Bitcoin. Ia membeli kopi di warung kopi. Lalu ia menggunakan BTC yang sama untuk membeli kue di warung lain. Nah, tanpa sistem validasi yang kuat, dua transaksi ini bisa saja diterima. Namun, karena adanya mekanisme penambangan dan validasi jaringan, hanya satu transaksi yang akan dikonfirmasi dan masuk ke dalam blockchain, sehingga mencegah double spending. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu Proof of Work atau POW. Nah, Proof of Work ini adalah mekanisme konsensus yang digunakan oleh Bitcoin agar sebuah blok itu bisa ditambahkan ke blockchain penambang. Nah, penambang itu harus yang pertama menemukan nilai nonce yang menghasilkan hash block sesuai kriteria tertentu. Biasanya dimulai dengan sejumlah 0. Proses ini membutuhkan komputasi yang insentif. Dan oleh karena itu disebut dengan proof of work. Nah, hanya penambang yang berhasil menemukan hash yang sesuai yang berhak mendapatkan blok baru ke blockchain dan mendapatkan imbalan berupa Bitcoin. Jadi ini adalah cara jaringan memastikan keamanan dan kejujuran tanpa otoritas pusat. Cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.